Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah sahabat Nabi Sulaiman yang menghindari malaikat maut. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Kematian adalah takdir yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun makhluk yang bisa lari dari kematian, termasuk sahabat Nabi Sulaiman meskipun telah mencoba menghindari malaikat maut. Usia seseorang telah ditetapkan bahkan sebelum ia dilahirkan. Tidak ada yang tahu kapan takdir ini menjemput karena ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku Kisah dan Ibrah oleh Sofyan Hadi, diceritakan sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi Sulaiman yang takut melihat malaikat maut. Ia lantas pergi jauh untuk menghindari malaikat Israel, namun kematian tetap terjadi dan tak bisa dihindari. Konon, pada masa Nabi Sulaiman, hiduplah seorang manusia yang bersahabat dengan Nabi Allah tersebut. Hampir setiap hari dia berada di istana Sulaiman untuk belajar sekaligus membantu pekerjaan istana. Suatu ketika, datanglah malaikat maut ke istana Sulaiman dalam wujud manusia. Dalam pertemuan di istana, sahabat Sulaiman tersebut melihat manusia yang aneh dan baru kali ini dia dilihatnya berada di istana. Orang yang tak lain adalah malaikat maut itu terus memandang kepadanya dengan pandangan yang menakutkan. Usai pertemuan itu, dia bertanya kepada Nabi Sulaiman tentang manusia yang baru datang ke istananya. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa orang itu adalah malaikat maut yang datang bertamu kepadanya. Mengetahui bahwa yang baru dilihatnya adalah malaikat maut, dia menjadi semakin takut, terlebih ketika mengingat pandangan orang itu kepadanya. Dia berpikir jangan-jangan kedatangan malaikat maut itu adalah untuk mengambil nyawanya. Ketakutan inilah yang membuat ia meminta tolong kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin untuk membawanya ke suatu negeri yang jauh. Tujuannya untuk menghindarkan diri dari malaikat maut tersebut. Atas desakan sahabatnya itu, Nabi Sulaiman akhirnya berkenan memerintahkan salah satu tentaranya, yakni angin, untuk membawa sahabatnya ke negeri jauh tersebut, yaitu India. Keesokan harinya, malaikat maut datang lagi ke istana Sulaiman dalam wujud yang sama. Sesampainya di istana, Nabi Sulaiman bertanya kepada sahabatnya malaikat maut tentang sebab dia memandang kepada sahabatnya dengan pandangan menyeramkan kemarin. Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di India, namun dia masih berada di sini. Namun, pada jam dan saat yang telah ditentukan nyawanya dicabut, tiba-tiba saya telah menemukannya berada di India. Alhamdulillah, dia sudah meninggal dunia tepat pada waktu dan tempatnya," tutup malaikat maut. Mendengar kabar ini, Nabi Sulaiman hanya bisa mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas informasi malaikat maut bahwa sahabatnya telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran tentang kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari atau menunda kematian yang telah ditetapkan. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Kemudian penjelasan serupa juga termaktub dalam surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh,
Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Demikian kisah sahabat Nabi Sulaiman yang gagal setelah mencoba menghindari kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi umatnya dari kematian yang su'ul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.